berdasarkan minat pada video, infografis, ataupun dengan PowerPoint. Saya mengajak anak-anak berdiskusi kelompok untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nanti anak-anak yang secara kreatif saling menjelaskan dengan membuat bahan presentasi melalui berbagai bentuk hasil tugas. Ada yang presentasi dengan video, infografis, maupun PowerPoint. Dari sini kita lihat, bukan hanya anak-anak saja yang belajar, tetapi sebagai guru, saya juga belajar dari kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki. Selain asesmen diagnostik, para murid saya ajak untuk menilai diri sendiri, dan ada juga penilaian sesama teman. Saya juga melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk melihat progres dari setiap murid. Proses asesmen ini menjadikan saya lebih menghargai potensi yang ada dan tidak cepat memberikan penilaian akhir. Satu hal lagi yang saya sukai dari kurikulum Merdeka ini adalah saat ujian sekolah. Dulu kita menyusun soal ujian dengan MGMP tingkat kabupaten. Nah, saat ini yang membuat soal ujian adalah MGMP tingkat satuan pendidikan. Sehingga soal yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar. Kurikulum Merdeka ini memacu kita sebagai guru untuk terus belajar, berkarya, dan mendorong anak-anak lebih kreatif. Ini semua adalah harapan baru bagi embrio pendidikan Indonesia untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sinar matahari terhalang oleh bulan, maka mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak masih ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menerima pelajaran? Saya harus mengembangkan diri. Tapi bagaimana ya? Pak Andi, kok bengong aja Pak? Kenapa? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Akhir-akhir ini murid saya terlihat bosan dan kurang bersemangat di kelas. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar di kelas Bu, supaya mereka kembali semangat. Ayo Pak, kita coba platform yang kemarin diinfokan itu loh Pak. Platform Merdeka Mengajar. Saya belum sempat membuka platformnya Bu. Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Nih Pak, banyak sekali referensi materi ajar dan video-video yang inspiratif. Wah, keren ya Bu. Platform untuk guru berkarya sekaligus memberikan inovasi dalam mengajar. Seharusnya saya langsung mencoba platform Merdeka Mengajar ini. Betul Pak, kita bisa juga loh Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan umpan balik dari guru-guru lain yang sudah bergabung di sini Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh Pak. Terima kasih ya Bu. Saya akan coba buat perubahan di kelas. Semangat Pak, Bapak pasti bisa. Siap. Mari Pak. Mari. Saya harus lebih kreatif. Untuk pelajaran besok, saya coba buat alat peraga. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para murid serta teman-teman guru lainnya. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Belajar jadi menyenangkan.
Ayo serentak bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai teman penggerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Campak jambu, matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Dari SDM 015 ya. Bu Tasya dilanjut saja. Ada Bu Tasya sudah masuk? Iya Pak, sudah. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam bahagia untuk kita semua. Sebelum memulai acara, saya ucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Semoga sudah merayakan Bapak dan Ibu ya, dengan siswa-siswa dan keluarga di rumah. Ya. Selamat Bapak dan Ibu untuk peserta Angkatan 23 dalam kegiatan di pelaksanaan bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2022. Sudah siap Bapak dan Ibu ya? Ya. Untuk melaksanakan kegiatan ini? Ya. Apa Bu Dini sudah ada? Bapak dan Ibu, untuk acara pembukaan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Bapak PLT Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Untuk bisa mengefektifkan waktu, maka sebelumnya kita akan mendengar tentang penguasaan keterampilan, bagaimana teknisnya, kemudian bagaimana penggunaan LMS dalam tahap penguasaan keterampilan ini. Karena ada beberapa perbedaan dengan tahap pemahaman di sebelumnya, ya. Jadi mohon untuk memperhatikan dengan sesama agar kegiatan di IMTEK ini bisa berjalan lancar dan Bapak dan Ibu pun bisa dengan tenang dalam melaksanakan kegiatan ini. Kepada Ibu Dini Handayani, apakah sudah hadir? Hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan pertama saat ini kita akan menjelaskan tentang mendengar penjelasan tentang teknis penggunaan LMS BIMTEK yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Handayani dari BBGP Provinsi Jawa Barat. Saya persilakan kepada Bu Dini Handayani untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan LMS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di kegiatan bimbingan teknis guru pembimbing khusus. Bapak Ibu adalah para peserta yang dulu telah mengikuti bimbingan teknis guru pembimbing khusus, namun pada tahap pemahaman dan sekarang dilanjutkan pada tahap penguasaan keterampilan. Nah, untuk kegiatan kita kali ini, BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan akan dilakukan secara full online, sehingga Bapak Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran selama BIMTEK itu dengan menggunakan platform belajar yang sudah disiapkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah ya. Siap sudah Bu. Baik. Nah, ini jadi nanti pada saat Bapak Ibu sudah bisa masuk ke platform belajar untuk kegiatan BIMTEK guru pembimbing khusus tahap penguasaan keterampilan, Bapak Ibu akan menemukan banner seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi mohon dilihat, dicermati kembali apakah memang Bapak Ibu sudah berada di kelas yang seharusnya. Nah, kemudian untuk agenda hari ini, pada sesi pagi ini saya akan menjelaskan beberapa agenda, yaitu pertama mengenai desain pembelajarannya, kemudian bagaimana nanti Bapak Ibu melakukan login atau mekanisme login ke platform belajar BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan, kemudian bagaimana platform belajarnya sendiri itu seperti apa, apakah sama dengan tahap pemahaman kemarin atau bagaimana, kemudian dari sisi penilaian itu akan dijelaskan juga, kemudian nanti Bapak Ibu akan dilakukan tutorial atau pengaturan. Nah, untuk materinya sendiri Bapak Ibu akan memperoleh materi mengenai identifikasi, kemudian assessment, kemudian dilanjutkan dengan planning matrix, kemudian program pembelajaran individual atau PPI, kemudian RPP akomodatif, dan terakhir nanti ada evaluasi akhir. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, pada tahap awal kegiatan ini Bapak Ibu tidak akan melakukan tes awal ya, seperti halnya pelatihan biasa, karena ini adalah pelatihan lanjutan. Nah, untuk penyiapan kontennya sendiri, Bapak Ibu, tim pengembang modul digital atau kami sudah berkoordinasi dengan para tim penulis modul dan tim pengembang BIMTEK-nya sendiri terkait dengan materi-materi atau aktivitas-aktivitas seperti apa yang nanti akan Bapak Ibu lakukan selama mengikuti BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan ini. Nah, untuk platform belajarnya sendiri, ini sudah diuji cobakan ya Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan dari masukan dan saran dari para peserta uji coba itu bisa lebih mempermudah bagi Bapak Ibu untuk menggunakan platform belajar itu sendiri, gitu ya. Jadi teknologi ini membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, bukannya menghambat. Nah, nanti kalau misalkan memang ada Bapak Ibu mengalami kendala teknis, jangan khawatir, nanti akan ada aktor-aktor yang bisa membantu Bapak Ibu selama proses BIMTEK
GPK tahap penguasaan keterampilan ini. Nah, ini untuk alur pembelajarannya sendiri, Bapak Ibu, dalam BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan, Bapak Ibu akan melakukan atau mengikuti alur pembelajaran yang komplit seperti ini. Jadi yang pertama nanti akan ada pengantar, kemudian nanti Bapak Ibu akan mengikuti sesi berbagi pengalaman, kemudian Bapak Ibu akan melakukan eksplorasi konsep terkait dengan materi-materi yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu nanti akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu akan melakukan kegiatan ruang bersama dalam satu kelas bersama peserta lain untuk mencermati satu kasus yang telah disajikan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran untuk semua atau seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam BIMTEK ini. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunggah hasil unjuk kerja dari seluruh kegiatan ini, dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Nah, ini arsitektur pembelajaran di LMS BIMTEK GPK, Bapak Ibu, atau platform belajarnya BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan kegiatan secara online dan offline gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu akan mencermati setiap kegiatan yang harus dilakukannya begitu ya. Kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam BIMTEK GPK ini dalam satu kelas itu nanti akan ada narasumber Bapak Ibu. Kemudian yang beliau-beliau ini yang akan memfasilitasi pembelajaran Bapak Ibu selama BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan. Kemudian nanti akan ada admin Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan nih Bapak Ibu mengalami kendala teknis terkait dengan penggunaan LMS ini, Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan admin di kelas tersebut. Kemudian nanti akan ada Bapak Ibu sendiri yang akan belajar di sini, kemudian ada LMS GPK di mana LMS ini sudah terhubung ke data center Ditjen GTK Kemendikbud, begitu. Nah, untuk mekanisme login, Bapak Ibu, untuk mekanisme login semua aktor ini pasti telah terdaftar pada SIM PKB. Jadi pastikan akun SIM PKB Bapak Ibu itu masih aktif ya, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan dulu sudah pernah ikut ya, kemudian mengikuti kegiatan, mengakses ke LMS-nya dengan menggunakan akun SIM PKB. Nah, pastikan akun tersebut masih aktif, Bapak Ibu masih digunakan. Kemudian agar nanti pada saat Bapak Ibu login, Bapak Ibu tidak mengalami kendala gitu ya. Kemudian nanti untuk akun ini, Bapak Ibu, ini adalah single sign on, jadi pada saat Bapak Ibu nanti masuk ke SIM pembelajarannya, kemudian nanti ke LMS-nya, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan beberapa akun, cukup akun SIM PKB satu saja. Bapak Ibu bisa mengakses baik ke SIM pengelolaan pembelajarannya ataupun ke LMS GPK-nya, begitu. Nah, untuk mekanisme loginnya, Bapak Ibu, ada beberapa pintu atau akses yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa login ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti agak di-scroll ke bawah, nanti Bapak Ibu akan menemukan ini, Diklat GPK, Guru Pembimbing Khusus, gitu ya. Sama dengan tahap sebelumnya. Nah, ini tinggal diklik masuk, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini untuk login dengan akun SIM PKB. Ya, sekali lagi dengan akun SIM PKB-nya. Nah, nanti silakan masukkan akunnya, kemudian kata sandinya, kemudian nanti Bapak Ibu klik masuk. Nah, ini untuk apa? Ini ada akun Belajar ID. Nah, kalau misalkan akun Belajar ID yang Bapak Ibu miliki sudah disematkan, sudah ditautkan ke akun SIM PKB-nya, Bapak Ibu bisa masuk lewat jalur ini. Jadi menggunakan akun Belajar ID-nya.
Tapi sekali lagi dengan catatan sudah ditautkan ke akun SIM PKB-nya, gitu ya. Jadi akun induknya adalah akun SIM PKB-nya. Nah, itu akses yang pertama, atau Bapak Ibu bisa langsung akses ke sini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id melalui menu ini, atau Bapak Ibu bisa langsung ke sini, ke sim-e-learning-gpk.simpkb.id. Nah, kalau ini nanti Bapak Ibu pada saat memasukkan alamat ini, Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke sini untuk login. Hanya nanti setelah login, Bapak Ibu akan tampil ke sini. Gitu. Nanti Bapak Ibu cari di mana di Klatkunya. Nah, cari di sini Bapak Ibu, di daftar aktivitas. Nah, di situ nanti akan disajikan satu kelas yang harus Bapak Ibu ikuti. Mohon maaf ini contohnya banyak kelas karena memang karena saya admin, dimasukkan sebagai admin di beberapa kelas, jadi saya bisa mengakses ke beberapa kelas. Nanti kalau punya Bapak Ibu yang tampilnya hanya satu saja. Jadi seperti ini nih, BIMTEK Angkatan 21 misalkan gitu ya. Nanti ada nama kelasnya. Kemudian untuk masuk ke LMS-nya sendiri, Bapak Ibu langsung saja klik tautan modul. Nah, yang di sini ya, Bapak Ibu. Ini diklik, kemudian nanti Bapak Ibu akan langsung terhubung ke platform belajar guru pembimbing khusus tahap penguasaan keterampilan. Nah, bagaimana platform belajarnya sendiri? Ini, Bapak Ibu. Jadi pada saat tadi Bapak Ibu klik tautan modul, langsung Bapak Ibu akan disajikan landing page seperti ini, atau laman utamanya itu seperti ini. Jadi ada banner, kemudian di sini ada overview atau gambaran umum terkait dengan BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan. Silakan dibaca Bapak Ibu. Kemudian, nah ini untuk pola pembelajaran yang nanti Bapak Ibu gunakan atau lakukan di BIMTEK GPK ini adalah pola pembelajaran per hari. Jadi kurang lebih sama dengan tahap pemahaman kemarin ya Bapak Ibu. Di sini nanti pada saat Bapak Ibu klik, ini sudah jelas apa yang harus Bapak Ibu lakukan, sudah dipeta-petakan. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan di hari pertama, kemudian apa yang harus Bapak Ibu lakukan di hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah bingung, sekarang saya harus ngapain ya, langsung saja Bapak Ibu klik. Misalkan Bapak Ibu sudah berada di hari kedua, diklik saja, nanti akan ada aktivitas. Nah, itulah aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan di hari kedua tersebut. Nah, saya sedikit menekankan Bapak Ibu mohon lakukan setiap aktivitas pembelajaran di hari tersebut itu selesai di hari itu juga, gitu ya, karena ini kegiatannya cukup banyak, kemudian ada tugas-tugas, sehingga kalau misalkan Bapak Ibu menunda, nanti akan menjadi bola salju, Bapak Ibu. Jadi makin lama makin banyak kegiatan dan tugasnya. Biasanya kalau makin banyak Bapak Ibu makin males gitu ya ngerjain. Jadi mohon dicicil. Misalkan hari kedua ya lakukan di hari kedua gitu. Kemudian nanti hari ketiga lakukan di hari ketiga, tuntaskan di hari itu juga gitu ya. Untuk kelancaran kegiatan di BIMTEK GPK ini. Nah, jika Bapak Ibu cermati, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya, ada yang gambarnya jelas, ada yang gambarnya buram. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa mulai hari ke-7 itu direstrik atau diterapkan prasyarat ketuntasan di kegiatan sebelumnya. Gitu. Jadi, nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses hari ke-7 dan seterusnya sebelum aktivitas di hari ke-1 sampai ke-6 itu sudah tuntas. Gitu. Jadi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu memiliki keluasaan dari hari ke-1 sampai ke-6. Tetapi nanti mulai hari ke-7 itu sudah diterapkan prasyarat ketuntasan hari sebelumnya untuk bisa mengakses ke hari ke-7. Begitu.
Nah, sekarang di dalamnya itu ada seperti apa sih? Ini contoh ya, Bapak Ibu, contoh aktivitas perharinya. Jadi saya sedang membuka hari ke-1. Di hari ke-1 itu ada kegiatan pembukaan BIMTEK, kemudian ada pengantar. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu, ini adalah jumlah JP-nya untuk setiap kegiatannya, kemudian kegiatannya dicermati. Apakah itu kegiatan sinkron atau asinkron? Kalau sinkron berarti ada pertemuan tatap muka virtual dengan narasumber. Tetapi kalau misalkan asinkron berarti Bapak Ibu melakukan kegiatan secara offline. Ya. Nah, ini adalah kegiatan di hari pertama. Jadi di sini ada ikon ya Bapak Ibu, ikon kegiatan, kemudian nama kegiatannya, kemudian ini prasyarat ketuntasannya. Jadi aktivitas pembelajaran pembukaan BIMTEK itu akan tercentang hijau jika Bapak Ibu sudah mengakses ke kegiatan pembukaan BIMTEK. Gitu. Nah, silakan dicermati ya Bapak Ibu prasyarat ketuntasannya. Prasyarat ketuntasan itu ada di bagian bawah nama aktivitasnya. Jadi silakan cermati prasyarat ketuntasannya. Kalau misalkan, loh kok punya saya belum kecentang-centang ya, cermati prasyarat ketuntasannya. Bapak Ibu harus ngapain agar kegiatan ini bisa tercentang hijau. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya kepada admin, ini kenapa saya tidak tercentang misalkan. Silakan cermati dulu. Sebetulnya prasyarat ketuntasan di aktivitas pembelajaran itu apa gitu ya. Nah, kemudian selain ada prasyarat ketuntasan, ini ada restriktif Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa aktivitas selanjutnya itu baru bisa aktif setelah aktivitas sebelumnya itu sudah tuntas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini saya sedang membuka hari ke-12. Jadi di sini tertulis restricted not available unless the activity unjuk kerja akhir is complete. Jadi hari ke-12 ini akan aktif jika Bapak Ibu sudah menuntaskan unjuk kerja. Begitu. Kemudian ini salah satu contohnya lagi, ini Bapak Ibu. Open Friday 25 Maret 2022, 5.25 PM, close Friday, dan seterusnya. Nah, ini artinya tes akhir itu baru dibuka hari Jumat, tanggal 25 Maret jam 5.25, dan ditutup hari Jumat, tanggal 25 Maret jam 5.25. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu, mohon maaf waktunya sama. Tapi ini itu artinya begitu. Jadi nanti di hari ke-12 mohon pastikan Bapak Ibu jangan sampai terlewat untuk melakukan tes akhir. Tetapi sih biasanya untuk tes akhir ini nanti akan ada pertemuan tatap muka dengan narasumber di mana nanti Bapak Ibu harus mengerjakan tes akhir dengan diawasi oleh narasumbernya di kegiatan Zoom gitu ya. Jadi sambil Zoom sambil mengerjakan tes akhir. Begitu. Baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, penilaian. Nah, untuk komponen penilaian ada 3 komponen Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Dadang ya. Saya hanya menjelaskan bahwa 3 komponen nilai ini akan dilakukan di LMS, di mana nanti penilaian sikap dan unjuk kerja itu akan dilakukan oleh narasumber di LMS, ini bobotnya 10 dan 60. Kemudian untuk tes akhir, ini by system. Jadi pada saat Bapak Ibu mengerjakan tes akhir, maka nanti akan keluar nilainya, kemudian nanti dibobotkan 30%. Sehingga dari penjumlahan 3 komponen ini baru Bapak Ibu bisa memperoleh total 100% di kegiatan BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan tersebut.
Nah, sekarang kita masuk ke tutorialnya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah aktivitas pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu temui di platform belajar GPK tahap penguasaan keterampilan. Ada blog, ada content page, ada Zoom, ada assignment, ada H5P, kuesioner, kuis, dan wiki. Oke, kita bahas satu-satu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, pertemuan virtual. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menemukan ikon Zoom seperti ini, nanti Bapak Ibu caranya tinggal klik saja aktivitasnya, kemudian nanti akan disajikan informasi seperti ini. Mohon dicermati terlebih dahulu Bapak Ibu informasinya. Kemudian setelah itu yang Bapak Ibu lakukan adalah klik open in new window. Nah, ini diklik, baru nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Zoom, nanti ada notifikasi ini, Bapak Ibu tinggal klik allow, gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu langsung pada saat ngeklik, kok langsung masuk ke Zoom ya? Nah, berarti itu ada terbuka 2 tab Bapak Ibu. Jadi ada 2 tab. Nah, untuk mencermati informasinya Bapak Ibu pindahkan ke tab yang sebelumnya. Nanti akan disajikan informasi seperti ini, ya. Takutnya tidak tampil seperti ini, berarti itu langsung dibukakan oleh sistem untuk link Zoom-nya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan panik loh, kok saya nggak bisa baca informasinya. Oh, berarti itu tab-nya ada 2. Balik lagi saja ke tab yang sebelumnya, begitu. Kemudian itu aktivitas yang pertama. Aktivitas yang kedua adalah content page. Bentuknya seperti layar, kemudian ada ada tablet, dan ada smartphone ya di depannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah aktivitas berbagi pengalaman atau belajar mandiri. Jadi, aktivitas ini digunakan pada 2 kegiatan, yaitu berbagi pengalaman dan belajar mandiri. Nah, bentuknya seperti apa? Pada saat Bapak Ibu mengakses ke sini, akan disajikan tampilan seperti ini. Bapak Ibu, di sini ada informasi, kemudian di sini ada navigasi. Navigasinya di sini dan di sebelah kanan. Kalau di sini navigasinya hanya halaman 1, 2, 3, 4. Kalau di sini sudah ada nama judulnya, begitu. Nah, untuk mengaksesnya Bapak Ibu tinggal klik saja, mau di sini atau di sebelah kanan, gitu ya. Klik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu ya, yang pertama itu navigasi ada di atas 1, 2, 3 sama di sebelah kanan. Nah, kemudian jika di berbagi pengalaman, Bapak Ibu akan menemukan kolom seperti ini. Ya. Terdapat kolom notes yang terbuka seperti ini. Nah, di sini berarti Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan. Baik itu menuangkan jawaban, pendapat, ide, gagasan Ibu Bapak pada kolom notes. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu jawab. Jawabnya di sini Bapak Ibu di kolom notes. Tinggal diklik saja write note. Habis gitu Bapak Ibu ngetik di sini. Di kolom ini, ketikkan, kemudian Bapak Ibu klik save, ya, atau simpan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti di berbagi pengalaman kan harapannya Bapak Ibu bisa saling berdiskusi ya, memberikan pendapat, gagasan, masukan, saran terhadap jawaban yang diberikan oleh peserta lain. Nah, bagaimana cara memberikan tanggapannya? Silakan Bapak Ibu pilih jawaban mana yang ingin diberikan tanggapan. Nah, setelah dilihat, nanti di bagian bawah jawabannya itu ada tombol ini Bapak Ibu, edit, remove, reply, sama like. Nah, untuk memberikan tanggapan, Bapak Ibu klik reply. Nanti akan muncul seperti ini lagi, nih, kotak seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik save. Ya, bentuknya seperti diskette. Tahu ya Bapak Ibu ya, bentuk diskette. Nah, atau misalkan
saya mau nge-like nih, ini jawabannya bagus sekali gitu ya, saya suka. Nah, Bapak Ibu bisa klik tombol like gitu. Jadi kayak di YouTube, klik like and subscribe. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu menyukai jawaban tersebut, Bapak Ibu bisa klik like. Atau ingin memberikan tanggapan, klik reply. Begitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk kegiatan khusus nih, khusus nanti di hari kedua berbagi pengalaman, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan di aktivitas berbagi pengalaman, Bapak Ibu diminta untuk klik tanda centangnya. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk berbagi pengalaman. Itu tidak secara otomatis tercentang, tetapi Bapak Ibu yang diminta untuk mencentangnya secara mandiri atau manual. Gitu ya. Tapi jangan ini juga ya Bapak Ibu belum selesai, saya mau klik tanda centang aja biar dirasa sudah selesai. Nah, jangan begitu juga ya. Karena di sini di sini adalah kegiatannya berbagi pengalaman, jadi mohon tuangkan atau bagilah pengalaman Bapak Ibu agar bisa memperkaya pengalaman orang lain, begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk berbagi pengalaman saja, klik tanda centang secara manual. Nah, di mana saya sebentar, saya stop terlebih dahulu. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, sebentar ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau yang ini yang berbagi pengalaman, nih berbagi pengalaman, itu pada saat Bapak Ibu memasukkan kursor ke sini berwarna oranye ya, di luarnya lingkarannya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik. Nah, seperti ini berarti ini sudah tercentang. Tapi sekali lagi mohon kejujurannya Bapak Ibu, tuntaskan dulu semua kegiatan di berbagi pengalaman. Tidak rugi kok berbagi pengalaman dengan orang lain ya Bapak Ibu, malah lebih kaya. Baru Bapak Ibu klik centang di sebelah kanan. Nah, kalau yang lain itu akan tercentang secara otomatis begitu. Nah, kemudian kegiatan yang kedua, saya langsung saja ya. Kegiatan yang kedua adalah H5P. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan atau aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan, akan Bapak Ibu temui di platform belajar ini. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik saja. Diklik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah disajikan materi, kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk menjawab pertanyaan, ya baik esai, dan seterusnya, kemudian materi, menjawab pertanyaan. Nah, nanti di akhir kegiatan, Bapak Ibu akan diminta untuk mengerjakan kuis. Nah, ini ya, di paling terakhir, kuis identifikasi, nanti Bapak Ibu tinggal klik, coba kuis, terus dijawab. Begitu ya. Tinggal dicek, kemudian nanti next, nah seperti itu.
Nah, kalau sudah nih, Bapak Ibu sudah menyelesaikan ya semua kegiatan di sini, sudah menjawab, jangan lupa ini Bapak Ibu, klik submit report. Gitu ya, ini sebagai penanda bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan di sini. Nah, khusus untuk kegiatan eksplorasi konsep ini yang menggunakan aktivitas seperti ini, kalau misalkan Bapak Ibu setelah klik submit report, loh kok ininya tidak keluar ya centangnya gitu ya, tidak otomatis kok yang bagian ininya tidak tercentang gitu ya. Nah, mohon ditunggu Bapak Ibu. Mohon ditunggu mungkin itu masih di jalan centangnya gitu ya. Bapak Ibu tidak usah panik. Kenapa ini kok saya udah selesai, saya udah dapat skor, kok ini tidak tercentang. Nah, mohon ditunggu saja gitu ya. Ini memang khusus untuk aktivitas eksplorasi konsep ini ada yang langsung, ada yang lambat gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak langsung tercentang, oh berarti Bapak Ibu masuk ke yang lambatnya gitu ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu itu lambat mengerjakan, bukan ya. Hanya dari sisi sistemnya itu terbacanya agak lama. Hanya sekali lagi mohon pastikan kalau sudah selesai Bapak Ibu klik submit report. Nah, kalau misalkan semua sudah ada skornya nih, contoh ya seperti ini, sudah ada skornya, semuanya sudah ada skornya. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah submit report. Nah, itu bisa diasumsikan kalau Bapak Ibu sudah selesai. Hanya sekali lagi, kalau misalkan belum tercentang, tunggu saja dulu. Begitu ya. Nanti juga akan tercentang. Jadi tidak usah panik atau khawatir. Begitu. Nah, itu untuk eksplorasi konsep. Kemudian ada yang namanya assignment, Bapak Ibu, atau penugasan. Nah, ikonnya seperti ini. Jadi bentuknya tangan, di atasnya ada kertas. Nah, ini yang jika Bapak Ibu klik, ini tinggal masuk, diklik saja, nanti akan disajikan informasi apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian di dalamnya juga sudah ada tutorial, silakan dicermati. Kemudian untuk mengirimkan jawabannya, nanti Bapak Ibu tinggal klik add submission. Ya, sekali lagi klik add submission. Ini saya coba. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menemukan tombol ini. Ups. Nah, ini, add submission. Nah, cara mengirimkannya, jadi silakan cermati instruksinya dulu, Bapak Ibu. Instruksinya bagaimana. Kemudian jangan lupa, Bapak Ibu, nih, highlight yang ini ya, simpan tugas dalam format PDF. Sekali lagi, dalam format PDF. Nah, baru nanti Bapak Ibu bisa memasukkan hasilnya di sini. Klik add submission, kemudian scroll ke bawah, kemudian masukkan filenya di sini. Sekali lagi PDF. Karena ini nanti akan menolak Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan format yang lain. Jadi hanya menerima PDF saja. Begitu. Caranya bisa klik yang tombol biru ini, atau misalkan Bapak Ibu lebih mudah drag and drop, boleh. Kalau tombol biru diklik, tinggal klik upload a file, choose file, nanti akan disajikan ke sini. Bapak Ibu tinggal klik di sini salah satu file PDF-nya, upload, kemudian akan terupload di sini. Tapi ini belum selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu harus klik save change. Jadi meskipun ini sudah masuk, tetapi ini belum terkirim. Bapak Ibu harus klik save change. Ini diklik. Nah, nanti untuk memastikannya, Bapak Ibu tidak usah tanya ke admin, Pak, saya sudah kirim.
saya sudah kirim, sudah masuk belum? Tidak usah bertanya ke admin. Bapak Ibu langsung saja cek di file submission-nya. Kalau filenya sudah ada seperti ini, contoh saya ya, 18 Agustus jam 8.43. Ini sudah ada file seperti ini, berarti saya sudah berhasil mengirimkan. Begitu. Nah, kalau misalkan sudah, nanti Bapak Ibu akan statusnya akan seperti ini ya, dan make a submission. Kemudian di sininya akan, nah ini Bapak Ibu, tercentang. Kemudian prasyarat ketuntasannya berubah dari warna abu menjadi hijau. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu kuesioner. Nah, kuesioner itu digunakan untuk refleksi Bapak Ibu sama evaluasi penyelenggaraan. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik saja, klik refleksi hari ketiga, kemudian nanti Bapak Ibu klik answer the question. Nah, ini diklik, kemudian Bapak Ibu jawab di sini 1, 2, 3, kemudian klik submit kuesioner. Sekali lagi, kalau memang sudah jawabannya akan dikirim, yang Bapak Ibu klik adalah submit kuesioner, jangan save. Bedanya apa? Kalau save itu, misalkan Bapak Ibu sedang mengerjakan nomor 1, tiba-tiba, saya pengen ke toilet, ditinggalin dulu. Nah, jangan ditinggalin begitu saja, klik saja save. Agar jawaban Bapak Ibu itu tersimpan di sistem. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja. Saya contohkan ya, saya klik save. Kemudian saya kembali ke hari ketiga. Nah, seperti ini. Nanti akan berubah Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu kembali lagi ke sini, diklik. Nah, ini ya Bapak Ibu. Tombolnya bukan answer the question lagi, tetapi berubah menjadi resume kuesioner. Kenapa berubah? Karena Bapak Ibu sudah pernah mengisi, cuma belum selesai. Nah, untuk melanjutkannya, Bapak Ibu tinggal klik resume kuesioner, kemudian lanjutkan jawaban selanjutnya, baru Bapak Ibu klik submit kuesioner. Begitu ya. Baik. Kegiatan selanjutnya adalah kuis. Nah, untuk kuis saya akan kembali ke sini. Nah, ini. Tes akhir ini akan Bapak Ibu kerjakan di hari ke-12 dengan diawasi oleh narasumber. Oke. Nah, caranya, mohon maaf ini tes awal, seharusnya tes akhir ya. Bapak Ibu klik tes akhir, kemudian di hari ke-12, kemudian nanti Bapak Ibu akan menemukan tombol attempt quiz now. Kalau tombol attempt quiz now-nya belum ada, berarti belum waktunya Bapak Ibu mengerjakan tes akhir. Begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan, oh sudah waktunya nih, saya harus mengerjakan. Nah, tinggal Bapak Ibu klik attempt quiz now. Klik attempt quiz now, kemudian nanti akan muncul notifikasi ini, Bapak Ibu, pop-up ya, muncul di layarnya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal klik start attempt. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul pertanyaannya, Bapak Ibu, seperti ini ya. Jadi ini ada pertanyaannya, ini waktunya, Bapak Ibu mohon dicermati ya, time left. Nah, ini tuh waktu mundur. Jadi pada saat Bapak Ibu klik start attempt, maka waktunya akan berjalan mundur. Gitu. Jadi mohon perhatikan, jangan terlena menjawab pertanyaan, tapi Bapak Ibu melupakan waktu pengerjaannya, gitu ya. Mohon perhatikan. Kemudian ini ada navigasinya, Bapak Ibu. Di sini ada quiz navigation. Ini 2 karena memang soalnya ada 2. Tetapi nanti jumlah soalnya ada 25, berarti nanti akan ada 25 kotak seperti ini ya. Bapak Ibu boleh mengerjakannya secara berurut atau misalkan mau ngacak, saya mau dari nomor 25 dulu, mau dari nomor 10 dulu gitu ya. Angka keberuntungan dipersilahkan gitu. Jadi boleh ngurut, boleh acak.
Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik finish attempt. Nih, di bawah kotak-kotak itu ada tombol finish attempt. Nah, ini diklik. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu klik submit all and finish, pastikan statusnya sudah answer save semua, artinya sudah dijawab semua. Nah, tapi kalau misalkan nih, Bapak Ibu sudah mengerjakan semuanya, belum klik submit all and finish, Bapak Ibu kepikiran, ternyata nomor 10 itu seharusnya jawabannya B, bukan C. Nah, Bapak Ibu tinggal balik lagi aja kalau untuk membetulkan. Klik return to attempt. Nanti akan kembali ke laman ini. Gitu ya, kembali ke laman ini. Kalau sudah dipastikan, sudah selesai semuanya, klik finish attempt kembali. Kemudian nanti akan muncul tampilan ini. Nanti Bapak Ibu klik submit all and finish. Ya, sekali lagi jangan lupa klik submit all and finish. Nah, setelah itu nanti akan muncul konfirmasi seperti ini, baru Bapak Ibu klik submit all and finish. Begitu. Sudah selesai untuk tes akhir. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu, OU Blog. Nah, OU Blog ini nanti akan Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu temui di kegiatan hari ke-11 di refleksi pembelajaran. Caranya Bapak Ibu tinggal klik new blog post. Habis itu Bapak Ibu tuliskan di sini refleksi pembelajarannya. Nih di kolom message. Itu ya. Setelah itu Bapak Ibu klik add post, ada di bagian bawah. Jadi scroll dulu ke bawah, nanti akan ada add post. Begitu. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu ya, terakhir, mohon maaf. Satu lagi. Satu lagi ada kegiatan yang namanya ruang bersama. Tadi salah satu alurnya itu adalah ruang bersama ya Bapak Ibu. Nih, di sini ruang bersama. Ini menggunakan wiki Bapak Ibu. Nah, ini ya. Menggunakan wiki, ikonnya seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya? Bapak Ibu tinggal klik ruang bersama, silakan cermati kasusnya, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan jawabannya di sini. Ruang bersama ini seperti Google Doc Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ya Google Doc, jadi semua peserta yang ada di kelas tersebut bisa mengeditnya. Tapi dengan catatan ini tuh harus secara bergiliran Bapak Ibu. Tidak seperti Google Doc. 10 orang masuk langsung mengedit file yang sama, tidak seperti itu. Jadi kalau di ruang bersama ini harus secara bergiliran. Jadi misalkan saya sedang mengedit, kemudian ada peserta lain, misalkan Bu Agus mau mengeditnya. Nah, Bu Agus itu nanti nunggu saya selesai dulu. Biasanya ada notifikasinya Bapak Ibu, ini sedang diedit oleh peserta lain gitu. Nah, nanti kalau sudah baru silakan tuangkan di sini ya. Kemudian nanti Bapak Ibu klik save. Begitu. Kalau sudah mengedit. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik save ya. Jangan ngetik habis itu ditinggalin aja gitu ya. Kasihan nanti peserta lain yang mau mencurahkan atau berbagi idenya di sini itu tidak bisa mencurahkan pendapatnya. Jadi kalau sudah mengisi jangan lupa klik save. Sekali lagi ini harus dilakukan secara bergiliran gitu ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau komen nih, Bapak Ibu tinggal klik yang bagian komen di sini ya. Klik add comment. Misalkan, Pak, itu kayaknya seharusnya nomor 4 itu gini deh, Pak, bla 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 bla. Atau misalkan Pak Agus, misalkan saya mau ngedit, mohon diklik save gitu ya. Nah, itu bisa. Gitu ya. Jadi saling berkomunikasi dengan menggunakan komen ini.
Kemudian kami juga bisa melihat siapa saja yang sudah berkontribusi di ruang bersama ini. Diharapkan semua peserta berkontribusi di sini, karena kami bisa melihatnya di bagian history ini, gitu ya. Siapa yang sudah mempost, siapa yang sudah mengedit, berapa kali melakukan revisi dan seterusnya, itu bisa bisa dilihat oleh admin ataupun narasumber. Nah, itu Bapak Ibu semua aktivitas yang nanti akan Bapak Ibu gunakan di platform belajar BIMTEK Guru Pembimbing Khusus tahap penguasaan keterampilan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mudah menggunakannya gitu ya. Tidak mempersulit Bapak Ibu, tetapi justru membantu Bapak Ibu selama proses pembelajaran pada kegiatan BIMTEK ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Tasya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga dilancarkan menggunakan LMS ini. Terima kasih Bu Dini atas semua penjelasan yang sangat detail. Jangan lupa juga untuk dari pesan Bu Dini, semua kegiatan diselesaikan di hari itu agar tidak menjadi bola salju. Ya, selanjutnya bila ada pertanyaan nanti kita akan kumpulkan ya Bapak dan Ibu, dan apabila misalnya tidak ada waktu, nanti Bapak dan Ibu akan didampingi oleh admin di kelas masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Dadang Garnida. Bapak Dadang Garnida sudah hadir selaku koordinator tim pengembang bimbingan teknis pemenuhan GPK yang akan menjelaskan tentang penjelasan program bimbingan teknis tahap penguasaan keterampilan. Ya, Bapak yang sudah hadir. Ya, Pak, siap. Dipersilakan Pak Dadang untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia selalu untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, saya mendapatkan informasi terkait dengan prosesi pembukaan nanti. Insya Allah Pak Direktur akan segera membuka kegiatan ini pada pukul 10:15 atau 11:15 waktu Indonesia bagian 10:15 waktu Indonesia bagian tengah dan atau 11:15 waktu Indonesia bagian timur. Jadi nanti seandainya Pak Direktur sudah bisa bergabung, apa yang saya sampaikan nanti saya skip dulu dan kita lanjutkan setelah bukaan secara resmi yang dilakukan oleh Direktur berakhir. Itu saja yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Mbak Tasya sebagai pengatur acara, dan saya sangat berbahagia sekali pagi menjelang siang ini bisa bergabung dengan teman-teman peserta bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus tahap penguasaan keterampilan angkatan 23. Angkatan yang terakhir, yang mudah-mudahan semuanya sudah siap dan sehat selalu. Berkaitan dengan program yang sedang kita jalankan sekarang, ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah Bapak dan Ibu ikuti sebelumnya, yaitu bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus tahap pemahaman konsep. Ya, tahap pemahaman konsep. Waktu itu dilakukan ya beberapa waktu yang lalu ya, dan insya Allah pada kesempatan ini Bapak dan Ibu semua akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahap penguasaan keterampilan. Disebut tahapan keterampilan karena memang
materi-materi yang disajikan pada tahapan ini berupa keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh kita semua, ya, berkaitan dengan penyusunan perangkat ajar untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik untuk melayani peserta didik penyandang disabilitas. Ada teman yang menyebutnya PDBK, ada yang menyebutnya PDPD. Tapi ya jangan sampai Bapak dan Ibu kepedean semuanya ya. Mentang-mentang sudah mengikuti BIMTEK pendidikan khusus, GPK, kemudian Bapak dan Ibu kepedean ya. Tapi kalau misalnya punya ilmunya ya tidak salah juga, silahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan, saya share screen. Izin share screen dulu. Mbak Tasa, sudah kelihatan? Iya, sudah kelihatan Bapak. Oke. Untuk suaranya Bapak dari peserta katanya sedikit pecah atau kurang jelas. Gimana ya? Oh, ini saya ada di ini. Mohon maaf barangkali kalau misalnya suaranya kurang bagus. Saya ada di ruangan dan nampaknya ini adalah tempat yang terbaik saat ini yang saya bisa lakukan. Ya, karena kalau misalnya saya keluar ruangan memerlukan waktu lagi. Ini ada bagian dari karakter dari pembelajaran atau BIMTEK Luring. Jadi mohon maaf seandainya suaranya tidak begitu bagus ya. Tetapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini akan menambah pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan program yang telah dan sedang kita laksanakan. Bapak dan Ibu, kita memahami bahwa anak-anak itu tumbuh hidup sesuai dengan kodratnya. Pak Dirjen menyebutnya ada kodrat alam, ya, berkaitan dengan bagaimana anak-anak itu memang tumbuh sesuai dengan perkembangan saat ini. Kita sebagai pendidik hanya bisa merawat mereka, bisa melayani mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Itu yang kita pahami dari apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, KHD. Nah, Bapak dan Ibu, peserta didik itu di dalam kelas kita, di sekolah kita, itu bisa dipastikan beragam. Ya, bisa dipastikan beragam. Selama ini kita memperlakukan peserta itu atau memahami peserta itu sebagai sekumpulan orang yang kita anggap sebagai makhluk yang sama atau yang seragam. Ya. Nah, sebenarnya itu tidak merupakan fitrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita diciptakan tidak sama antara satu dengan lainnya. Demikian pula dengan peserta didik yang ada di kelas kita semua itu bisa dipastikan beragam. Tentu saja beragam ini ada banyak macamnya dan bisa jadi kita tidak bisa menentukan satu persatu karena spektrumnya bisa saja sangat luas. Tetapi untuk mempermudah kita pelajari tentang anak-anak didik kita, tentang peserta didik kita bisa lihat potensi dari setiap anak itu berbeda. Kita bisa melihat hambatan atau kesulitan belajar setiap anak itu berbeda-beda. Kita juga bisa melihat kebutuhan belajar peserta didik itu pasti berbeda. Dan yang lain sebagainya, terutama ketika kita melihat gaya belajar dan minat dari setiap anak itu sendiri. Saya ingin mengatakan di sini bahwa peserta didik yang ada di kelas kita sekali lagi bisa dipastikan itu akan beragam. Ya. Hanya saja saat ini mula kita hampir tidak pernah memperhatikan keberagaman dari peserta didik itu. Kita senantiasa selalu
melihat anak-anak itu satu dengan yang lainnya itu sama, sehingga memberikan layanan itu sama, satu untuk semua. Nah, melalui pendidikan, melalui bimbingan teknis ini, sejak awal, sejak tahap pemahaman konsep, Bapak dan Ibu sudah kita berikan pemahaman tentang keberagaman peserta didik. Ya. Saya mengkaitkan dengan proses Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini merupakan sebuah gagasan untuk mengembalikan hakikat belajar sesuai dengan fitrahnya. Ya, hakikat belajar sesuai dengan fitrahnya. Nah, untuk mengembalikan tersebut, kita harus bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Yaitu memenuhi apa? Ya, kita berusaha untuk memaksimalkan potensi dari setiap peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru bertugas untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada dari peserta didik. Juga kita diminta untuk berusaha mengurangi hambatan. Kalau bisa menghilangkan hambatan dari setiap peserta didik, tentu saja hambatan belajarnya, ya. Dan juga kita sebagai guru perlu untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ya, itulah hakikat dari Merdeka Belajar. Setiap anak mempunyai potensi yang berbeda dan kita diharapkan bisa mengoptimalkan potensi tersebut. Setiap anak mempunyai hambatan berbeda. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, diharapkan bisa mengurangi hambatan tersebut sehingga peserta didik bisa belajar lebih maksimal. Juga termasuk guru diminta untuk mampu memenuhi kebutuhan belajar. Anak ini apa yang dibutuhkan, butuh apa agar belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu bisa maksimal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pendidikan inklusif ini sangat sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara dulu. Ya, pendidikan inklusif ini senyampang dan sejalan dengan apa yang yang sedang kita gulirkan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar. Artinya antara pendidikan inklusif dan Merdeka Belajar itu adalah sebuah irisan konsep yang satu sama lain saling menguatkan. Jadi ketika Bapak dan Ibu mempelajari tentang pendidikan inklusif, mempelajari tentang Merdeka Belajar, itu merupakan sebuah konsep yang sangat sinergik antara satu sama lain. Di dalam pendidikan inklusif dipastikan ada Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar dipastikan ada pendidikan inklusif. Itu Bapak dan Ibu. Yang kedua berkaitan dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Selama ini sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah-sekolah yang terdaftar di Dapodik sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Di dalamnya terdapat anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak penyandang disabilitas yang belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya untuk mengikuti proses pembelajaran yang inklusif. Nah, Bapak dan Ibu, perkembangan terkini kemarin kami mendeteksi ada 32.000 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan Dapodik. Ternyata sampai tadi malam jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang mana di dalamnya melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas
menurut Dapodik itu sudah mencapai angka 40.000 orang. Bisa jadi 40.000 sekolah ini adalah di dalamnya ada sekolah-sekolah dari Bapak dan Ibu semua. Nah, berkaitan dengan guru pembimbing khusus, ini adalah guru yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan mampu melayani peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya masing-masing. Tetapi tugas utamanya bukan hanya untuk melayani peserta didik, tetapi sebenarnya adalah untuk membantu guru-guru yang lainnya agar sama-sama bisa melayani peserta didik di setiap kelasnya masing-masing. Jadi seorang guru pembimbing khusus itu tidak serta-merta langsung ke peserta didik, tetapi yang lebih utama adalah memaksimalkan peran guru-guru yang lain agar supaya guru-guru yang lain yang ada di sekolah tersebut mampu melaksanakan atau mampu melayani pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya masing-masing. Jadi tidak mungkin seorang GPK akan melayani semua peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, peran GPK ini menjadi sangat penting. Selain melayani peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya, juga berperan sebagai koordinator guru-guru yang lainnya untuk agar supaya mereka juga mempunyai pemahaman dan kompetensi yang sama untuk melayani peserta didik yang ada di kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, ini ada beberapa tugas yang tugas dari guru pembimbing khusus. Saya pikir ini Bapak dan Ibu bisa melihatnya. Yang pertama adalah membantu guru-guru untuk menyusun program pembelajaran individual PPI, ya, menyusun PPI, program pembelajaran individual. Tentu saja ini adalah bekerja sama dengan guru-guru yang tadi saya sebutkan. Artinya bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu semua. Kemudian menyusun program layanan kompensatoris atau program layanan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, ini program kekhususan ini tentu saja berkaitan dengan karakteristik dari setiap peserta didik yang ada. Kemudian melaksanakan pendampingan, ya, baik pendampingan yang berkaitan dengan pembelajaran atau akademik, juga pendampingan berkaitan dengan bagaimana untuk melihat perkembangan dari setiap peserta didik yang ada di kelasnya masing-masing. Tentu sekali lagi bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, tugas GPK juga di sini adalah memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini di kelas umum artinya seandainya guru pembimbing khusus itu berasal dari sekolah khusus. Itu. Kemudian membangun sistem koordinasi dan kolaborasi kerjasama dengan semua ekosistem pendidikan. Artinya seorang GPK ini mestinya dia mampu untuk melakukan kerjasama, berkolaborasi dengan semua stakeholders pendidikan yang ada di lingkungan sekolahnya, atau kita sering menyebutnya dengan semua unsur dari ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, perspektif idealnya Bapak dan Ibu, setiap sekolah itu memiliki satu orang guru pembimbing khusus.
1 orang guru pembimbing khusus setiap sekolah. Nah, saat ini sekolah kita terdapat sebanyak kurang lebih 315.000 sekolah. Sedangkan kita baru memiliki kurang lebih 5.000 guru pembimbing khusus. Jadi saat ini seandainya semua sekolah itu ke depan mampu atau bisa menerima peserta didik berkebutuhan khusus masuk ke sekolah yang terdekat di masing-masing tempat tinggalnya, maka semua sekolah yang ada di seluruh tanah air ini mestinya bisa menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Artinya suatu saat nanti tidak ada lagi istilah sekolah inklusi, yang ada adalah sekolah umum yang semuanya mampu melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Ketika di sana ada seorang GPK di setiap sekolah 1 orang, maka ke depan idealnya ada 300.000 lebih GPK yang mesti ada di negeri ini, yang melayani semua anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi bersekolah di sekolah-sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Nah, tantangan saat ini yang paling menonjol adalah guru-guru yang punya sertifikat atau punya ijazah S1 pendidikan khusus itu sangat kurang, ya, sangat kurang. Bahkan dari 22.000 guru yang ada di sekolah khusus itu 60%-nya itu berlatar belakang bukan dari S1 pendidikan khusus. Artinya kalau kita memiliki 22.000 guru di sekolah khusus, ya, baru 40%-nya saja yang berlatar belakang S1 pendidikan khusus. Jadi memang sangat kurang sekali. Di mana bisa mencukupi semua sekolah, untuk mencukupi di sekolah khusus pun atau mencukupi di SLB pun masih kekurangan. Sekarang di SLB juga guru-gurunya tidak semua guru itu memiliki latar belakang S1 pendidikan khusus. Yang kedua, nah ini yang disebutkan bahwa jumlah GPK nampaknya belum sebanding dengan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan khusus. Jadi tugas kita semua melalui bimbingan teknis penggunaan GPK ini berharap bisa memenuhi sebagian dari guru pembimbing khusus yang semestinya ada di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sebentar Bapak dan Ibu, saya pause dulu, barangkali ada informasi terkait dengan kehadiran Pak Direktur. Bagaimana Pak Bu Tasya, Pak Direktur sudah belum? Belum ya? Ya, belum ada dari info dari admin, Pak. Belum ya? Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena tadi jam 9:15 ya. Nah, sebetulnya berkaitan dengan penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 orang di setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif juga ini dikuatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Artinya peraturan ini masih sangat baru saja diterbitkan tahun kemarin, sehingga ini menguatkan kerja kita semua bahwa setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusi semestinya memiliki 1 orang GPK. Ya, namun sayangnya sampai saat ini belum bisa terrealisasi, dan kita saat ini berusaha untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan GPK yang mestinya ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
Nah, Bapak dan Ibu, sebagai informasi tambahan, pada tahun ini Direktorat Dikmen dan Diksus juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis yang serupa dengan yang sekarang ini, dikhususkan bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang belum memiliki GPK. Silahkan nanti diberitahukan kepada teman-teman yang lain untuk segera mendaftar, ya, untuk segera mendaftar. Nanti informasinya tolong di admin, barangkali Mas Dimas atau teman-teman dari GTK bisa menyampaikan informasi ini melalui forum, melalui fitur chat, bisa disampaikan kepada teman-teman agar disampaikan lagi kepada teman-teman di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang saat ini belum memiliki GPK untuk mereka segera mendaftar, ya, agar supaya mereka segera mendaftar. Pendaftaran kalau tidak salah akan ditutup sementara tanggal 31 Agustus. Jadi sekali lagi saya menyampaikan informasi tambahan di sini. Direktorat Dikmen dan Diksus saat ini sedang membuka pendaftaran terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif BIMTEK pemenuhan GPK ini untuk tahun 2022 untuk semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang belum memiliki GPK. Seperti Bapak dan Ibu yang sampaikan dulu bahwa program ini adalah program GPK, ya, BIMTEK GPK, dilakukan dengan pola 84 jam pelajaran yang kita bagi 2 tahap. Tahap pertama tahap penguasaan konsep, tahap kedua adalah tahap pemahaman konsep, tahap kedua adalah tahap penguasaan keterampilan. Ada yang bertanya, Pak, saya belum mendapatkan sertifikat untuk tahap pemahaman konsep. Betul, mendapatkan sertifikat. Mengapa tidak mendapatkan sertifikat? Karena bimbingan teknisnya belum selesai. Jika sudah menyelesaikan 2 tahapan ini, baru Bapak dan Ibu semua akan mendapatkan sertifikat. Jadi, sertifikat akan diberikan kepada Bapak dan Ibu setelah selesai mengikuti kegiatan ini. Ya, 2-3 hari setelah kegiatan, ketika Bapak dan Ibu sudah melengkapi semua tugas yang diberikan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Dini, maka selesai kegiatan, Bapak dan Ibu juga dengan segera dapat memperoleh sertifikat tersebut. Tujuan Baik, Pak Dadang, Direktur sudah hadir. Oke. Baik, teman-teman, kita postpone dulu, kita skip dulu sementara, kita akan mengikuti proses pembukaan yang akan dilakukan oleh Bapak Direktur. Untuk itu, sementara saya mohon diri dan kita akan lanjutkan setelah pembukaan secara resmi dilakukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan akan dimulai. Bapak dan Ibu disilahkan untuk membuka kameranya. Nah, sebelum acara pembukaan bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus tahap penguasaan keterampilan angkatan 23 dimulai, akan ditampilkan terlebih dahulu video. Sudah siap untuk videonya, akan ditampilkan terlebih dahulu. Ya.